Shalom. Sungguh senang bisa kembali ke tempat ini lebih kurang 4 tahun yang lalu Bapak Ibu sekalian ya. Tanpa terasa udah 4 tahun saya meninggalkan Padang dan boleh diberikan kesempatan untuk melayani Bapak Ibu sekalian. Terima kasih kepada Musir Ripka, terima kasih kepada Bapak Ibu Majelis yang memberikan kesempatan tersebut. Shalom bagi oma opa di ruang sebaguna, shalom. Bersyukur kita boleh ketemu lagi dan beribadah bersama-sama. Salam dari istri saya Fani dan juga anak-anak. Memang tidak ikut bersama saya karena urusannya sangat singkat waktunya. Minta maaf saya tidak bisa mengunjungi rumah Bapak Ibu sekalian karena waktu saya sangat singkat. Nanti Selasa udah harus balik lagi ke Malang. Karena lagi ngurus barang-barang pindahan mama saya begitu dan barang-barang saya. Baik, saya mengajak kita membaca satu bagian firman Tuhan dari Filipi pasal 4 ayat 10 sampai 13. Apakah yang bagian belakang terbaca tulisannya? Ya, oke ya. Filipi pasal 4 ayat 10 sampai 13, saya mengajak kita memperhatikan ayat ini. Saya akan membacakan untuk kita semua. Filipi 4 ayat 10 sampai ayat 13. Aku sangat bersuka cita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan berbagi setiap kita yang membaca, merenungkan dan melakukannya di dalam hidup kita. Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, saya akan memulai perenungan kita pada pagi hari ini dengan sebuah kisah. Satu kali di daerah Timur Tengah, Bapak Ibu Saudara sekalian, karena daerah sana itu padang gurun pasir, maka banyak pelintas-pelintas yang mengarungi padang pasir tersebut menuju tempat lain. Bertemulah 3 orang sahabat, bertemulah 3 orang di persimpangan jalan dan kemudian mereka bercakap-cakap, ternyata mereka menuju pada satu tempat yang sama dan mereka ingin sekali berjalan bersama-sama. Nah, mereka tahu bahwa persediaan makanan mereka itu sangat terbatas sekali. Dan mereka memperkirakan paling hari ke-7 udah sampai di kota dan mereka bisa membeli makanan. Pada hari yang ke-6 ternyata mereka mengalami badai padang pasir. Jadi padang pasir itu karena terkadang badai sehingga mereka mencari sebuah gua untuk mereka kemudian mampir di gua tersebut berteduh sampai badai itu lewat. Ternyata itu sudah hari ke-6. Nah, pagi-pagi ketika mereka setelah istirahat dan mereka bangun, tiba-tiba ada seorang dari temannya yang berkata, sini, aku menemukan sesuatu. Kemudian yang berdua itu datang, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika yang dua itu datang, mereka melihat, wah, ternyata ada sebuah peti gitu ya. Tetapi sebelah peti itu ada tengkorak, ada 2 tengkorak manusia di sana. Kemudian yang seorang berkata, jangan-jangan mereka ini mati kelaparan tuh karena badai gitu ya, sehingga mereka berdiam di gua ini. Tetapi yang lain mengatakan sepertinya enggak. Mungkin karena isi peti itu. Yuk kita lihat gitu ya. Kemudian mereka sepakatlah melihat peti itu. Mereka sepakat membongkar peti. Ternyata Bapak Ibu sekalian, peti itu berisi perhiasan, emas dan sebagainya yang sangat banyak. Mereka senang sekali. Mereka mulai membayangkan, nanti kalau saya bisa sampai di kota, saya akan makan di padang old town gitu ya. Nah, kalau saya sampai di ke kota, saya pingin ke Arau begitu ya. Nah, saya ingin mentraktir semua keluarga saya begitu. Jadi mereka udah terbayang begitu, ingin menikmati, ini kita jadi orang kaya baru nih, OKB begitu ya.
Kemudian mereka sepakatlah kita akan membawa peti ini menuju kota. Ketika hampir sampai di kota, perbatasan kota, yang satu kemudian berpikir begini, teman-teman, nanti kalau kita bawa ke kota, nanti kalau orang banyak lihat, wah nanti orang banyak itu minta lagi. Wah gawat nih. Atau begini, saya usulkan, temannya satu mengusulkan, yang satu pergi ke kota beli makanan, yang dua lagi tinggal di sini. Nanti setelah kita makan kita bagi dulu. Jangan bawa ini. Kita udah sangat lapar nih. Kemudian sepakatlah satu orang kemudian pergi ke kota. Yang dua itu tinggal bersama menjaga peti mereka ini. Kemudian dari dua yang jaga ini kemudian yang berdua ini ngomong-ngomong gitu. Kayaknya kalau kita bagi dua harta kita akan lebih banyak lagi. Wah kalau bagi tiga itu berkurang. Kalau bagi dua harta kita lebih banyak lagi. Oh iya ya bagus juga ya. Nanti kalau teman kita datang, kita pukul, kita bunuh, ya. Oke lah, kemudian datang temannya. Begitu temannya datang, mereka pukul, mereka bunuh, mereka sembunyiin di bawah panah pasir supaya tidak ketahuan. Begitu, wah mereka senang. Wah mereka membayangkan lagi bahwa harta mereka akan sangat banyak. Wah ini bagi dua ini. Kemudian mereka mau berangkat, tapi karena perut sudah lapar, kemudian mereka bilang, teman kita kan beli makanan, ayo kita makan yuk. Nanti setelah kita makan, kita kenyang, kita pergi ke kota. Akhirnya mereka makan, belum habis mereka makan, yang terjadi adalah mereka mati. Kenapa? Diracun begitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, akhirnya mereka bernasib sama seperti dua tengkorak tersebut. Jadi sama nasibnya akhirnya mereka ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang namanya sifat dasar manusia itu, yang namanya greedy atau ketamakan, itu ada bibitnya, apalagi sifat manusia yang telah jatuh ke dalam dosa. Kemudian kita bisa melihat kalau KBBI memberikan greedy itu artinya tamak, loba, rakus, kemaruk gitu ya, bahasanya begitu ya. Tetapi Oxford kemudian mengatakan menginginkan lebih lagi uang, kekuasaan, makanan dan sebagainya daripada yang kita benar-benar membutuhkan. Satu pengertian yang greedy itu, ketamakan itu bukan berbicara tentang uang saja, tapi bisa kuasa, bisa makanan. Wah gitu ya, lebih daripada yang kita benar-benar inginkan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita bisa melihat bahwa bahaya ketamakan itu bisa terjadi pada siapa saja. Dan kita bisa melihat suatu keanehan dari ketamakan itu ya, melanda semua lapisan masyarakat Bapak Ibu sekalian. Semua lapisan masyarakat itu mengalami yang namanya greedy itu. Ketamakan tersebut tidak peduli apakah orang yang sangat kaya pun bisa sampai greedy Bapak Ibu sekalian. Dia ingin buka di berbagai tempat, berbagai kota, di cabang, di mana-mana untuk semakin maju. Kemudian bukan hanya melanda orang yang sudah punya banyak, ada juga orang yang tidak punya, akhirnya pingin cepat kaya apapun caranya. Kemudian greedy itu juga bisa melanda semua usia Bapak Ibu sekalian, mulai dari anak-anak kalau kita perhatikan begitu ya. Pengalaman saya belikan stiker, sekarang lagi musim stiker untuk anak-anak. Belikan satu pang-pang, satu aina. Wah yang satu ini pingin punya lebih daripada yang lainnya begitu ya. Pinjam, minta, beli dan sebagainya. Pokoknya berusaha untuk mendapatkan lebih dari yang mereka punya. Padahal masing-masing udah punya sama banyaknya begitu ya. Jadi dari bibitnya itu dari anak-anak sampai manusia dewasa, sampai tua sekalipun, greedy itu tetap bisa mewarnai pemikiran seseorang, mewarnai semua sikap seseorang tersebut. Bisa Bapak Ibu sekalian. Jangan bilang nggak bisa. Tetapi kalau anak Tuhan yang cinta Tuhan, umumnya kalau dia dekat sama Tuhan, yang adanya ketika dia usia lanjut, dia senang berbagi Bapak Ibu sekalian. Ada suatu kesaksian seorang anak Tuhan mengatakan mamanya itu dekat dengan Tuhan. Tiap kali diberi uang mamanya itu habis. Diberi uang habis. Kenapa? Dia bagi-bagi. Dia tolong. Oh ini ada yang nggak mampu butuh pertolongan, dia bantu. Oh ini dia dengar begini, dia bantu. Nah ini saya bilang bedanya begitu ya. Tetapi greedy itu, ketamakan itu bisa melanda semua usia manusia, bahkan termasuk pun yang sampai tua.
Kemudian melanda semua rasa, semua agama Bapak Ibu sekalian. Semua agama pun mengalami hal demikian. Bahkan dalam agama Kristen pun atau dalam iman Kristen pun, orang belum percaya maupun orang sudah percaya, jangan bilang bahwa itu tidak melanda. Enggak. Kita akan terus berjuang. Kenapa demikian? Karena kita masih hidup dalam daging kita. Kita masih ada unsur-unsur kedagingan dalam diri kita yang terus berjuang. Keinginan-keinginan daging itu yang terus berjuang untuk keluar. Yang ingin dipuaskan oleh pemenuhan-pemenuhan keinginan tersebut. Banyak orang Kristen tidak aware dengan berhala ketamakan yang melanda. Berhala ketamakan atau berhala ingin sesuatu yang lebih lagi dan lebih lagi dan lebih lagi. Sehingga akhirnya menggantikan posisi Tuhan di dalam hidupnya. Kita mesti aware Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, ketika Paulus menulis surat kepada jemaat Filipi ini konteksnya adalah jemaat yang boleh dikatakan cukup berada Bapak Ibu sekalian. Dari mana kita tahu? Karena jemaat Filipi ini begitu perhatian dengan Paulus begitu ya. Memberikan bantuan kepada Paulus. Walaupun ada satu masa mereka itu tidak memberikan bantuan. Tetapi kemudian mereka sepakat membantu Paulus. Sampai mengutus seorang namanya Epaphroditus khusus mengunjungi Paulus ke dalam penjara untuk memberikan bantuan. Makanya Paulus mengatakan, aku sangat bersyukur karena kasihmu bertumbuh kembali. Nah, dalam arti kata Paulus bersyukur melihat jemaat Filipi ini yang memberikan perhatian pada banyak orang termasuk kepada Paulus. Sehingga Paulus mengatakan bahwa konteksnya jemaat pada waktu itu cukup berkecukupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, tetapi di dalam nasihat yang terakhir Bapak Ibu sekalian, Paulus berbicara tentang banyak hal, topik-topik tentang keutamaan Kristus, masalah kerendahan hati, masalah kekompakan dalam gereja, jangan ribut-ribut seperti Yudea dan Sintike begitu ya. Dan terakhir Paulus menutupnya dengan ucapan terima kasih atas pemberian jemaat. Dan di sanalah kita akan belajar sebenarnya bagaimana bahaya ketamakan itu bisa melanda jemaat manapun termasuk jemaat Filipi. Bahaya ketamakan itu bisa melanda siapapun termasuk Bapak Ibu dan saya begitu. Oleh karena itu kita belajar tentang solusi yang antidot yang Paulus katakan kepada kita, yaitu milikilah rasa cukup, kecukupan hidup. Kalau Paulus mengatakan tidak ada sesuatu yang menjadi rahasia bagiku, kalau terjemahan Inggrisnya dikatakan secret of content. Rahasia kecukupan. Jadi artinya suatu hal yang harus kita miliki di dalam iman kita, dalam perjalanan hidup kita sebagai anak Tuhan. Bagaimana kita belajar untuk cukup Bapak Ibu Saudara sekalian. Kecukupan hidup. Nah, yang menarik, seorang teolog Puritan yang hidup di tahun abad 1800-an. Dia menulis sebuah buku dan dia mengatakan kecukupan itu the rare jewel. Artinya suatu permata yang langka. Dia mengatakan ini suatu permata yang langka dalam kekristenan. Yang seharusnya orang Kristen itu pikirkan, perjuangkan dan kejar di dalam hidupnya. Yaitu contentment. Ada yang menerjemahkan kecukupan, ada yang menerjemahkan kepuasan hidup. Ada yang menerjemahkan kecukupan, ada yang menerjemahkan kepuasan hidup. Nah, teolog Puritan ini mengatakan bahwa milikilah ini. Tetapi banyak orang Kristen yang mengabaikannya. Ini bagaikan suatu permata yang sangat langka. Sebenarnya kalau kita memiliki ini, wah kita akan senang sekali hidup dalam dunia ini. Kita tidak perlu khawatir tentang banyak hal dalam dunia ini. Kita nggak perlu takut tentang banyak hal di dalam dunia ini. Karena kita tahu bahwa kita memiliki kecukupan hidup. Nah, mari kita belajar lebih jauh Bapak Ibu sekalian. Bagaikan sebuah permata yang mempunyai banyak sisi. Kita hari ini belajar sisi tentang kecukupan hidup ini. Yang pertama kita belajar bahwa kecukupan hidup ini tidaklah tergantung keadaan kita. Banyak orang mengatakan bahwa kalau semakin banyak harta kita, kita akan merasa cukup hidup kita. Benar Bapak Ibu sekalian? Sampai mana batas kecukupan hidup kita dengan harta yang kita miliki? Apakah kemudian dengan banyak harta kita miliki kemudian kita mengatakan ya sudah saya puas dengan apa yang saya miliki, cukuplah. Kalau saya mau pergi ke luar negeri ya cukup ada. Kalau saya mau beli rumah baru cukup ada tersedia dan sebagainya. Nah, banyak orang memahami demikian, yang penting cukuplah. Nah,
Kecukupan hidup itu bukanlah tergantung kondisi kita. Kalau umpamanya kita tidak memiliki banyak harta, kemudian kita mengatakan bahwa saya ini nggak cukup hidup kita. Tidak begitu Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Kecukupan itu berbicara tentang keinginan kita yang dipenuhi. Kecukupan itu berbicara keinginan kita yang dipenuhi. Sedangkan kita tahu bahwa keinginan kita itu bagaikan sebuah sumur yang tanpa dasar Bapak Ibu sekalian. Sumur tanpa dasar. Jadi sumur itu sangat dalam sekali dan tidak punya dasar. Apapun bisa muncul dalam keinginan kita tersebut dan ingin dipenuhi terus, dipenuhi terus, dipenuhi terus dan dipenuhi terus. Hati-hati akan hal ini. Kalau kita katakan bahwa ya saya cukuplah punya layar TV yang 32 inci begitu ya. Tapi kita lihat di basku, ternyata ada layar lebar lagi. Kita kunjungi teman kita, ternyata layarnya 55 inci. Ternyata 62 inci. 70 inci. Apalagi mau nonton sepak bola pada hari ini pembukaan. Paling enak kalau layar 70 inci nih. Lebih enak layarnya begitu ya. Nah, mulai kita pikir-pikir ya. Kita lihat teman kita, masa dia bisa punya penghasilan demikian, dia punya TV layar lebar begitu. Saya pengen juga lah begitu TV layar lebar untuk nonton sepak bola begitu ya. Nah, demikian Bapak Ibu sekalian. Kalau kita punya handphone Bapak Ibu sekalian, produsen handphone itu terus mempromosikan. Akibatnya, kapan kita mengatakan cukup dengan HP yang saya miliki? Gampang sekali kita udah gantilah handphone lah. Udah nggak zamannya lagi, udah ketinggalan zaman Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi kita berbicara bahwa mencukupkan diri dalam segala keadaan kita. Paulus mengatakan, aku tahu apa itu kelimpahan, aku tahu itu apa kekurangan. Dan Paulus mengatakan, aku belajar untuk mencukupkan diriku. Jadi Paulus sudah menjalani semua fase-fase kehidupan Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau mencermati fase-fase kehidupan saya Bapak Ibu sekalian, pelayanan sebagai hamba Tuhan juga perlu belajar untuk mencukupkan dengan segala keadaan yang ada. Pernah mengalami ketika baru praktek pertama kali Bapak Ibu sekalian, gajinya kecil sekali begitu ya. Tetapi belajar untuk mencukupkan, tetapi juga belajar untuk memberi kepada orang tua. Itu hal yang terus saya tanamkan dan saya pegang Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan marilah kita belajar bahwa dalam keadaan kelimpahan sekalipun Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita merasa cukup dalam keadaan kelimpahan, kita tahu bahwa semuanya ini bukan karena kitanya, tetapi karena Tuhan yang telah memberkati kita semua. Kita tahu bahwa ketika kita diberikan kelimpahan, artinya kita cukup untuk berbagi dengan orang yang membutuhkan. Paulus dalam Efesus mengatakan orang yang mencuri jangan mencuri lagi, mencukupkan kebutuhan dirinya dan menolong orang yang kekurangan. Artinya ketika Tuhan berikan kita kecukupan, tujuannya bukan semata kita menikmati diri kita sendiri, tetapi kemudian kita bisa menolong orang yang membutuhkannya. Itulah makna kecukupan dalam keadaan kita berlimpah. Dalam keadaan kekurangan, kecukupan bermakna artinya bahwa kita belajar bergantung sepenuhnya kepada Tuhan Bapak Ibu sekalian. Ada kalanya hidup kita itu penuh dengan tantangan pergumulan ekonomi yang silih berganti dan terus begitu ya. Tetapi memiliki kecukupan hidup, kepuasan dalam hidup dalam kekurangan, yaitu kita belajar bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dan Tuhan, kita melihat bagaimana penyertaan Tuhan bagi hidup kita dan keluarga kita. Tetap yakini bahwa kalau hidup kita benar, maka Tuhan tidak akan membiarkan anak cucu kita meminta-minta roti. Amin Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, kita belajar tentang kecukupan hidup. Yang kedua, kita belajar kecukupan hidup dalam pengertian begini Bapak Ibu sekalian. Perlu dilatih dan dipelajari seumur hidup kita. Bapak Ibu sekalian, kita mengerti bahwa kecukupan hidup itu bukan timbul begitu saja Bapak Ibu sekalian. Ketika kita lahir, bertumbuh, kita akan memiliki contentment, kecukupan hidup, kepuasan. Enggak. Natur manusia berdosa akan membuat seseorang, anak termasuk anak sekalipun, ingin memiliki lebih dan lebih lagi. Gak ada kata cukup untuk kesukaan dia, hobinya. Tidak ada kata cukup untuk hobi bermain slime, beli slime terus begitu untuk anak-anak begitu ya. Kalau kita juga begitu Bapak Ibu sekalian, binatang peliharaan kita begitu. Dulu masa
ikan cupang banjir di masa pandemi Bapak Ibu sekalian. Saya pelihara ikan cupang. Tatap 1, 2, 3 kemudian tambah lagi tambah 12, udah 15. Saya bilang kapan cukupnya? Gak ada. Itu bergumul terus karena kita ingin terus. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tahu bahwa Paulus mengatakan bahwa aku belajar mencukupkan diri. Jadi artinya Paulus sampai detik itu pun terhadap jemaat Filipi, Paulus belajar untuk mencukupkan diri. Paulus tahu bahwa dia pernah dijamu oleh Lydia yang kaya di Filipi. Dia pernah dijamu Bapak Ibu sekalian. Paulus juga pernah mengalami bagaimana kekurangan dalam hidupnya. Tetapi dia terus belajar untuk mencukupkan diri dalam situasi yang apapun. Dia terus belajar untuk mencukupkan diri. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sebagai orang percaya juga belajar untuk mencukupkan diri kita. Kenapa? Karena berhala dalam hidup kita ini, berhala ini yang saya maksudkan bukan berupa patung benda yang kelihatan. Tapi juga berhala ini adalah sesuatu yang menggantikan posisi Allah. Bisa itu harga diri kita, bisa itu kepercayaan diri kita, bisa itu kepintaran kita, bisa itu prestasi kita Bapak Ibu sekalian yang kita kejar, kita fokuskan. Hati-hati karena setiap orang percaya punya berhala yang bermacam-macam. John Calvin mengatakan bahwa pabrik kita ini pabrik penghasil berhala yang aktif terus memproduksi, mengeluarkan berhala-berhala dalam hidup kita. Dan itu akan berubah-berubah Bapak Ibu sekalian. Kalau dalam bagi para wanita ketika pemuda gitu ya, dewasa muda, kecantikan itu sesuatu yang memang harus diperjuangkan begitu ya. Tapi jangan sampai akhirnya itu menjadi satu-satu yang terus menjadi kebanggaan kita. Begitu ada sedikit guratan, wah sudah gelisahnya luar biasa begitu ya. Ingin dihilangkan cepat-cepat. Pada akhirnya menyadari bahwa gak mampu melawannya namanya penuaan. Yang penting bukan penuaan dini ya. Jadi mengalami hal demikian terus berhala itu bisa berganti-ganti Bapak Ibu sekalian. Nanti ketika kita sudah berumur lanjut berhalanya bisa berbeda lagi. Macam-macam begitu ya. Itulah tantangan hidup orang percaya. Dan kecukupan hidup Bapak Ibu sekalian kita perlu belajar sepanjang hidup kita. Dan kita perlu mengajarkannya kepada anak-anak kita. Dari kecil kita perlu mengajarkan kepada mereka supaya mereka punya konsep kecukupan di dalam iman Kristen bagaimanakah begitu ya. Tidak bergantung kepada apa yang dimiliki. Tidak menempatkan kebanggaan dari apa yang dimiliki. Pengalaman saya, anak saya Fang itu membutuhkan handphone untuk belajar di sekolahnya. Kami berusaha menahan selama mungkin untuk tidak memberikan handphone untuk milik pribadi dia. Kenapa? Karena kami juga menyadari ada begitu banyak negatifnya pada handphone. Ada positif, ada negatif dan sebagainya. Kami pinjamkan handphone kami begitu untuk dia bawa ke sekolah begitu ya. Dia komplain karena semua teman-teman sudah punya HP, dia nggak punya. Semua teman-teman sudah punya HP sendiri. Padahal ketika kami cek nggak semua teman-teman. Jadi begitu dia ini. Kemudian karena sudah mulai akhir kelas 6 saya diajak minta ke toko handphone. Wah di toko handphone dia pilih apa Bapak Ibu sekalian? iPhone Pro Max 14. Bukan ini Dedi, ganti Dedi, S22. Ganti lagi Samsung Z Fold 4. Wah, saya bilang saya lihat harganya. Dedi aja nggak pakai ini kok. Kami punya prinsip sebelum HP itu rusak kami tidak ganti gitu ya. Nah itu pun akhirnya kita berusaha menahan anak kami memberikan pengertian. Mungkin saat kami akan belikan tapi dengan yang standar lah untuk mereka. Sesuai kebutuhan dia apa. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian di sini kita bisa melihat bahwa anak-anak kita pun dari kecil perlu kita latih untuk memiliki kecukupan dalam hidupnya. Dan arti kata miliki rasa cukup dengan apa yang diberikan orang tua kepada anak. Kita yang menyaring, kita yang menentukan, kita yang mengarahkan kepada anak-anak kita. Kenapa? Karena di sana itu anak-anak kita akan dibanjiri dengan berbagai keinginan-keinginan yang ingin dipuaskan Bapak Ibu sekalian. Sama teman-temannya dan sebagainya. Tetapi ketika kita bisa mengajarkan anak-anak kita tentang
kecukupan terhadap apa yang dimiliki dia, mencukupkan diri dengan apa yang dimiliki, itu suatu permata yang akan sangat berguna bagi hidupnya yang akan datang. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar yang ketiga Bapak Ibu sekalian. Kecukupan hidup yang benar adalah di dalam Kristus. Ini intinya Bapak Ibu sekalian. Kecukupan kita itu bukan terletak pada diri kita Bapak Ibu sekalian. Bukan terletak kepada kemampuan kita untuk mengupayakan kecukupan di dalam hidup kita. Enggak bisa Bapak Ibu sekalian. Karena keinginan kita itu begitu kuat. Makanya ada yang mengatakan bahwa orang seringkali mengatakan self-sufficiency, kecukupan terhadap dirinya sendiri begitu ya. Tetapi yang benar adalah Christ sufficiency. Artinya kecukupan di dalam Kristus. Itu yang kita pegang Bapak Ibu sekalian. Itu yang juga kita ajarkan kepada anak-anak kita. Bahwa di dalam hidup kita kecukupan yang sejati itu bukan terletak kepada benda materi, bukan terletak kepada usaha kita, tetapi terletak kepada Kristus yang telah mengasihi kita. Kristus yang telah mati bagi kita. Tapi herannya banyak orang kemudian mengejar kasih selain kasih Kristus, melupakan kasih Kristus. Karena banyak orang dari kecil, pemuda, remaja, aktif pelayanan, setelah menikah pindah agamanya. Mengejar kasih yang bukan kasih Kristus. Bahkan menempatkan kasih tersebut lebih tinggi daripada kasih Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, bukankah Kristus telah mengasihi kita dan itu cukup bagi kita? Bukankah Kristus telah begitu memelihara hidup kita? Apakah kita sampai bisa mengatakan bahwa Kristus cukup bagi hidup kita? Satu kali seorang suami Kristen dan kepala keluarga ditawari kenaikan jabatan Bapak Ibu sekalian. Kenaikan jabatan, kalau Bapak mau naik pangkatnya dengan gaji lebih kurang 2 kali lipat, syaratnya cuma satu, pindah keyakinan. Saya menceritakan ini kisah nyata dan endingnya memang mengenaskan Bapak Ibu sekalian. Dia setuju untuk pindah keyakinan demi untuk mendapatkan materi dan tingkat hidup yang lebih baik dari sebelumnya. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, kisah ini kemudian membuat istrinya itu pilu Bapak Ibu sekalian. Pilu, kenapa? Istrinya seorang yang cinta Tuhan. Sampai bertanya kenapa bisa terjadi demikian, apa salahnya begitu. Nah oleh karena itu kita bisa melihat bahwa marilah kita terus menanamkan diri kita bahwa Kristus cukup bagiku. Makanya Paulus mengatakan ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi Bapak Ibu sekalian, akhirnya kalau kita bisa mengatakan Kristus cukup bagiku, itu kekuatan yang luar biasa bagi kita dalam menghadapi segala tantangan pergumulan hidup. Sekalipun ada tawaran gaji, pangkatnya menggiurkan, kita tidak tergoda karena kita tahu bahwa Kristus cukup bagiku. Sekalipun ada pemuda yang ganteng sekali, yang cinta Tuhan, bukan cinta Tuhan ya, ganteng sekali tapi beda keyakinan, tapi perhatiannya itu sungguh-sungguh luar biasa. Tetapi anak muda pemudi Kristen mengatakan enggak. Kenapa? Kristus cukup bagiku. Dan carilah yang seiman. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yakinlah bahwa sebagai orang percaya adalah suatu dikatakan kebodohan jika kita mau menukar yang kekal dengan yang fana Bapak Ibu sekalian. Adalah suatu kebodohan jika kita mau menukar Kristus yang mulia dengan sesuatu yang tidak mulia. Menukar sesuatu yang sangat bernilai tinggi dan yang bernilai rendahan Bapak Ibu sekalian. Makanya Paulus menekankan akan hal ini kepada jemaat Filipi. Dan kira jemaat Filipi dapat memperhatikan hal tersebut. Menghadapi pergumulan hidup yang tidak selalu kita mengatakan bisa berada atau senang selama-lamanya. Ada masa-masa kesusahan, ada masa ekonomi sulit. Kita nggak tahu Bapak Ibu sekalian nanti tahun 2023 bagaimana. Ada yang bikin video suram, 2023 suram dan sebagainya.
Tapi biarlah orang memprediksi demikian, tetapi kita tahu bahwa kalau Kristus ada di pihak kita, maka itu cukup bagi kita untuk menghadapi segala pergumulan-pergumulan dalam hidup kita. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, ada sebuah lagu yang mungkin Bapak Ibu kenal, Christ is enough gitu ya. Sampai kita mengatakan Kristus cukup bagiku. Kristuslah yang menjadi pahalaku. Kristuslah yang menjadi upahku. Kristuslah yang menjadi tujuanku. Dan tidak ada sesuatu pun di dalam dunia ini yang dapat memuaskan hidup kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, lagu ini sungguh kalau kita renungkan Bapak Ibu sekalian, mengarahkan kita kembali kepada Kristus dan bukan yang lain. Mengarahkan semua perhatian kita, perenungan hidup kita, kepuasan hidup kita bukan terletak kepada diri kita, bukan terletak kepada si akunya ini loh. Tapi terletak fokus semata-mata hanya kepada Kristus. Kiranya ini boleh mengingatkan kita tentang pergumulan akan hal ini, dan kita sebagai umat percaya, sebagai orang Kristen, jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Padang, mari kita mengingat dan kita berkatakan Kristus cukup bagiku. Menghadapi berbagai apapun pergumulan hidup, Kristus cukup bagiku. Amin Bapak Ibu sekalian. Mari kita tutup dalam doa. Ya Tuhan, biarlah apa yang kami renungkan pada pagi hari ini, kami sungguh menyadari bahwa Kristus cukup bagi kami. Seperti yang telah dialami oleh Rasul Paulus, formulasi iman yang telah Paulus tuliskan, yang Paulus tuliskan kepada jemaat Filipi, kiranya juga menjadi formulasi iman bagi kami. Ketika kami mengatakan Kristus cukup bagi kami, maka kami diberikan kemampuan, ketahanan hidup, menghadapi segala pergumulan hidup dalam masa-masa kesusahan ekonomi ataupun dalam masa-masa kesulitan apapun, karena kami tahu bahwa Kristus cukup bagi kami. Kristus telah mengasihi kami, Kristus telah mengampuni kami, Kristus telah memelihara kami. Terpujilah namamu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.